Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dinasti Jiang, ucap Chu Feng. Setelah melihat kata-kata di spanduk tentara itu, hati Chu Feng tidak lagi bisa menahan diri. Karena itu adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang dari dinasti Jiang, dan juga pertama kalinya dia melihat penguasa dari benua 9 provinsi. Harus dikatakan bahwa tentara dinasti Jiang ini dalam hal kekuatan, mereka benar-benar tak tertandingi dengan kekuatan apapun yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Mengesampingkan kekuatan yang kuat dan dengan kualitas yang luar biasa, orang akan merasakan ketakutan secara murni dari atmosfer unik yang mereka berikan. Chu Feng pernah mendengar sebelumnya bahwa, orang-orang dari dinasti Jiang bukanlah orang biasa. Mereka memiliki darah khusus, kekuatan pertempuran yang melampaui orang lain, bakat yang melampaui orang lain, dan mereka jauh lebih unggul daripada orang normal di semua bidang. Bahkan dapat dikatakan juga, bahwa semua orang di dinasti Jiang adalah para jenius sejati. Itu adalah alasan utamanya, mengapa dinasti Jiang mampu menguasai benua 9 provinsi selama bertahun-tahun. Ini aneh. Mengapa pasukan dinasti Jiang muncul di tempat ini? Apakah mereka datang ke provinsi Azure aku untuk sesuatu, ataukah mereka hanya kebetulan lewat saja? Gumam Chu Feng. Chu Feng sangat terpana oleh kekuatan dinasti Jiang. Meskipun dia tidak merasa takut seperti orang normal setelah melihat pasukan besar dinasti Jiang, Chu Feng masih harus mengakui, bahwa dinasti Jiang benar-benar tidak sederhana. Siapa yang peduli? Lagi pula, kamu sudah siap untuk meninggalkan provinsi Azure, dan keluarga kamu telah diatur dengan baik. Bahkan jika orang-orang dari dinasti Jiang pergi ke provinsi Azure, itu tidak akan berhubungan dengan kamu, balas si ratu. Chu Feng mengangguk, tapi dia punya pikiran di dalam hatinya. Jika dinasti Jiang hanya lewat, maka itu tidaklah masalah. Tetapi jika target mereka benar-benar provinsi Azure, kemungkinan besar itu akan tertuju ke makam kaisar. Karena bagaimanapun juga, rumah Pangeran Qilin telah menemukan makam kaisar. Ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk membukanya sendiri, dan untuk meminta bantuan, mereka pasti akan melaporkan berita itu kepada dinasti Jiang. Dengan melakukan itu, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta dari makam kaisar, setidaknya dinasti Jiang masih akan memberi mereka beberapa hadiah. Tapi Chu Feng tidak terlalu khawatir, karena dia yang tahu betapa menakutkannya makam kaisar sangat memahami bahwa, bahkan jika itu adalah pasukan dinasti Jiang, mereka masih tidak dapat masuk terlalu jauh ke dalam ke makam kaisar. Hanya jika mereka mengirim ahli puncak mereka, barulah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari makam kaisar. Jadi setelah pasukan dinasti Jiang pergi, Chu Feng juga bergegas keluar dari awan putih, dan melanjutkan menuju provinsi Qin. Adapun kemana tentara dinasti Jiang itu pergi, seperti yang diperkirakan oleh Chu Feng, mereka benar-benar datang ke istana Pangeran Qilin. Namun hal yang berbeda dari dugaan Chu Feng adalah, bahwa kali ini, dinasti Jiang tidak datang atas undangan. Cepat panggil tuan istana, ucap seseorang. Pasukan dinasti Jiang dengan megah dan gagahnya turun dari langit. Mereka benar-benar tampak seperti tentara dan jenderal dari surga, yang turun ke dunia fana. Itu menyebabkan orang menjadi takut tanpa akhir, dan pada saat itu juga, penguasa provinsi Azure seperti istana Pangeran Qilin, itu sudah dalam kekacauan. Orang-orang yang dulunya sombong dari istana Pangeran Qilin, semuanya ketakutan sampai ekstrim. Tuan-tuan, aku adalah Lin Moly. Aku tidak tahu bahwa kamu akan menghormati kehadiran kamu di rumah ini, jadi aku tidak keluar untuk menyambut kamu. Maafkan kesalahan aku, ucap Lin Moly dengan panik. Jika hanya satu atau dua orang dari dinasti Jiang yang datang, ia masih bisa menanggungnya. Namun saat ini, pasukan dinasti Jiang yang asli datang ke rumah Pangeran Qilin. Itu menyebabkan dia tidak tahu harus berbuat apa, dan dia sangat ketakutan. Secara tak terkendali, dia merasa gelisah. Tap tap tap.
Dan tepat pada saat ini, dari kereta berwarna emas yang ditarik oleh binatang buas, seorang pria yang mengenakan jubah berwarna emas secara bertahap berjalan keluar. Itu adalah seorang pria muda. Tingginya 2 meter, tubuhnya tegap, mahkota naga emas terpasang di kepalanya, rambut hitam yang menutupi bahu, dan wajahnya yang seputih salju. Akan tetapi, itu memberi orang perasaan dingin sedingin es yang tidak normal. Terutama untuk matanya. Mereka memancarkan kesombongan dan keganasan yang tak tertandingi, dan itu menyebabkan seseorang tidak berani menatap lurus ke matanya. Tuan Jiang Han, ucap Lin Molly dengan gugup. Setelah melihat lelaki itu, wajah Lin Molly langsung berubah menjadi putih seperti kertas yang mematikan, dan tidak ada jejak warna darah lagi. Dari dalam matanya, itu tak terlukiskan rasa takut yang melonjak. Dapat dilihat betapa takutnya dia terhadap pemuda di depan matanya, yang bahkan jauh lebih muda darinya. Lin Molly, apakah kamu tahu kejahatanmu? Pria berwajah dingin bernama Jiang Han bertanya, itu dengan nada yang sama-sama dingin. Tuanku, apa maksudmu? Aku, balas Lin Molly dengan sangat ketakutan. Ketika dia ditanya oleh Jiang Han dengan cara seperti itu, sementara dia sudah dari awalnya sangat gelisah, itu membuatnya takut hingga ke titik dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau bagaimana untuk menanggapinya. Wush! Tetapi bahkan sebelum membiarkan Lin Molly selesai berbicara, Jiang Han tiba-tiba mengangkat tangannya, membentuk cakar elang dengan tangan itu, dan daya isap yang tak ada habisnya dipancarkan dari telapak tangannya. Seketika, daya hisap itu menarik Lin Molly dari tanah menuju ke telapak tangannya. Pada saat itu juga, Jiang Han menggunakan satu tangannya untuk dengan erat meraih otak Lin Molly. Tidak peduli bagaimana ranah surga seperti Lin Molly berjuang, dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Pada saat itu, Jiang Han menatap dingin ke arah orang-orang dari rumah Pangeran Qilin yang berlutut di tanah, itu dengan wajah penuh ketakutan dan berkata, Tuan rumah Pangeran Qilin, Lin Molly, ditugaskan untuk memerintah Provinsi Azure oleh Pengadilan Kekaisaran. Namun, ketika dia menemukan sebuah makam misterius di Provinsi Azure, tidak hanya dia tidak segera melaporkannya kepada dinasti. Tapi dia bahkan secara pribadi membuka makam itu, dan berencana untuk menyimpan harta dinasti untuk dirinya sendiri. Ini adalah kejahatan kematian, dan dia harus dipenggal sekarang juga, ucap Jiang Han. Tuanku, kasihanilah aku. Tuanku tolong berbelas kasihanlah, ucap Lin Molly. Setelah mendengar kata-kata Jiang Han, wajah Lin Molly berubah menjadi ungu karena takut, ketika dia mulai dengan keras memohon untuk hidupnya. Namun, Jiang Han bahkan tidak peduli padanya. Telapak tangannya tiba-tiba menggenggam, dan dengan keras di depan banyak orang dari rumah Pangeran Qilin, ia menghancurkan kepala Lin Molly, yang merupakan penguasa rumah Pangeran Qilin, itu menjadi berkeping-keping. Tuanku, berbelas kasihanlah tuanku, ucap para bawahan Lin Molly. Pada saat itu, semua orang dari mansion Pangeran Qilin di tempat kejadian mulai bersujud untuk hidup mereka, dan mulai mengemis untuk hidup mereka. Mereka juga sangat takut, bahwa mereka akan menerima akhir yang sama dengan Lin Molly. Karena di benua 9 provinsi dinasti Jiang adalah satu-satunya bos, dan mereka adalah satu-satunya hukum. Tidak ada yang berani menyinggung mereka, karena selama ada orang yang menyinggung mereka, maka hanya akan ada satu hasil saja. Yaitu, kematian. Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, Provinsi Azure akan langsung dikelola oleh dinasti Jiang aku. Kalian semua masih bisa melayani dinasti aku, tetapi jika ada di antara kalian memiliki jejak kesetiaan di masa depan, maka kalian akan berakhir sama seperti bagaimana Lin Molly berakhir hari ini, ucap Jiang Han. Suara Jiang Han seperti guntur, dan nadanya seperti es, itu ketika dia dengan keras berkata kepada orang banyak. Kami bersedia melayani dinasti. Kami tidak berani setengah egois. Melihat itu, kerumunan mansion Pangeran Qilin segera bertindak, seolah-olah beban berat telah terangkat, ketika mereka bersujud dengan wajah penuh rasa terima kasih. Setelah itu, pasukan dinasti Jiang mengambil alih semua yang ada di istana Pangeran Qilin. Mereka benar-benar berencana untuk secara pribadi mengelola Provinsi Azure.
Pada saat itu, di dalam istana yang sangat mewah di Istana Pangeran Qilin, Jiang Han siap untuk pergi. Dia tampaknya berencana untuk pergi ke suatu tempat, dan di belakangnya ada seorang pria tua dengan rambut putih dan abu-abu. Orang tua itu memiliki aura yang sangat kuat, itu sudah jelas dia adalah ahli di ranah surga. Tetapi di depan Jiang Han, dia tampak kecil dan tidak normal, itu ketika dia bertanya dengan nada hormat. "Tuanku, semuanya sudah diatur. Apakah kita pergi menyelidiki makam itu?" tanya orang tua itu. "Tidak, makam sudah di bawah kendali kami, jadi kami bisa pergi kapan saja. Di sisi lain, sejak aku tiba di Provinsi Azure sekarang, aku harus pergi mengunjungi seseorang," jawab Jiang Han. Nada bicara Jiang Han sedingin es, seolah-olah tidak ada jejak emosi sedikit pun. Bahkan jika itu adalah seseorang dari klannya sendiri, dia akan bertindak sama. "Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemani kamu?" tanya pria tua itu. Pria tua itu sepertinya tahu siapa yang akan dicari Jiang Han, jadi ia dengan cerdik meminta instruksi. "Tidak perlu, aku sendiri sudah cukup," jawab Jiang Han. Jiang Han melambaikan tangannya, dan setelah itu, gelombang angin segera naik. Dengan segera, tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dia bahkan tidak meninggalkan satu helai pun aura, dan dia sudah menuju kemana dia ingin pergi. Di dalam lembah 100 tikungan Provinsi Azure, di luar aula di awan, Jiang Han dengan cepat mendekat. Namun, dia tidak memasuki formasi spiritual di luar aula tanpa izin. Dengan wajah hormat dia berdiri di atas awan, dan berkata dengan nada hormat. "Tuanku, aku Jiang Han, dan aku datang untuk mengunjungimu," ucap Jiang Han. "Oh, masuklah," balas seseorang. Dari dalam aula kuil, suara Jiang Hengyuan terdengar. Suara itu tidak tinggi atau rendah, dan juga tidak ringan ataupun berat. Baru saat itulah Jiang Han berani maju. Saat dia berjalan, semua lapisan pelindung terbuka. Bahkan pintu aula itu juga terbuka. Di dalam aula, Jiang Hengyuan sedang bermain catur dengan orang lain. Adapun siapa orang itu, tentu saja itu adalah Qi Fengyang, orang yang diselamatkan oleh Jiang Hengyuan pada hari itu. "Selesai," ucap Jiang Hengyuan sambil tidak melihat langsung ke arah Jiang Han. Saat dia bermain catur, dia berbicara untuk menanyakan. "Tuanku, aku sudah mengikuti instruksi kamu, dan itu sudah selesai. Lin Moli sudah aku bunuh dengan tanganku sendiri." Jiang Han dengan hormat berkata, pimpin pasukan kamu, dan jaga secara pribadi di sana. Tanpa perintah dariku, jangan buka pintu itu untuk saat ini," kata Jiang Hengyuan. "Tuan, sebelum menyegel pintu masuk, haruskah kita pergi dan melihat sekelilingnya untuk menentukan peringkat makam?" Jiang Han berbicara. "Tidak perlu menentukannya, itu adalah makam kaisar," kata Jiang Hengyuan dengan tenang. "Apa? Ini sebenarnya adalah makam kaisar?" Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Jiang Han sangat berubah dan dia tertegun. Dia sepertinya sudah mengerti, mengapa Jiang Hengyuan menyuruhnya menutup pintu masuk makam, itu untuk tidak mengizinkannya memimpin pasukannya untuk membukanya. "Kemarilah. Biarkan aku memperkenalkan kamu kepadanya. Ini adalah Qi Fengyang, kepala klan Qi di Mansion Pangeran Qilin. Setelah memindahkan pasukan kamu ke pegunungan kura-kura hitam, berikan mansion Pangeran Qilin kepadanya untuk mengurusi manajemen kamu," ucap Jiang Hengyuan sambil mengalihkan pandangannya ke arah Qi Fengyang. "Aku memberi hormat kepada senior," ucap Jiang Han dengan rendah hati, sambil memberi hormat kepada Qi Fengyang. Kepada orang-orang yang diperkenalkan Jiang Hengyuan, bahkan jika kekuatannya lebih rendah dari miliknya, dia tidak berani memiliki sehelai kesombongan pun. Tapi sebaliknya, ia harus memperlakukannya dengan sopan. "Karena kamu sudah di sini, mungkin lebih baik kamu makan dulu sebelum pergi," ucap Jiang Hengyuan sambil tersenyum ringan, lalu dia berjalan menuju dapur. Jiang Han juga tersenyum, dan mengangguk ke arah Qi Fengyang. Lalu dia juga mengikuti Jiang Hengyuan. "Tuan, ketika aku datang ke sini, leluhur mengatakan kepada aku untuk menyampaikan kabar kepada kamu.
Tubuh ilahi tidak muncul dalam beberapa tahun, dan kelainan tahun itu sangat mungkin hanyalah kelainan biasa, dan ternyata tidak ada tubuh ilahi yang turun. Jadi, dia berharap kamu dapat dengan cepat kembali ke dinasti, setelah kamu menyelesaikan masalah makam untuk membantu kaisar menangani masalah-masalah di dalam klan. Kata Jiang Han. Tanpa sebab atau alasan, mengapa kelainan muncul di langit? Sebenarnya aku sangat mengerti upaya melelahkan leluhur itu. Dia hanya tidak ingin aku terus menderita di tempat ini, jadi itu sebabnya dia ingin aku kembali ke istana kekaisaran. Namun, kamu sudah melihatnya juga. Aku sangat baik di tempat ini. Aku hidup enak dan nyaman tanpa kekhawatiran. Selain itu, jika aku tidak bersikeras untuk tinggal di tempat ini, tidak mungkin bagi makam kaisar untuk ditemukan di Provinsi Azure. Jiang Hengyuan tersenyum dan berkata. Mendengar itu, Jiang Han benar-benar tidak mendesaknya lagi. Dia hanya ingin tahu dan bertanya, "Tuanku, apakah tubuh ilahi benar-benar penting? Apakah pantas bagimu untuk menunggu di lokasi yang sunyi seperti itu, dan menyembunyikan identitasmu untuk menjaga lokasi ini selama bertahun-tahun? Ini kamu lakukan hanya untuk mencari jejak orang itu." Semua orang di klan Jiang aku memiliki darah tingkat kaisar, dan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan banyak jenius yang bermunculan. Jika mereka berkembang dengan rajin, mungkin mereka tidak akan kalah dengan yang disebut tubuh ilahi. Ucap Jiang Han. Oh, saat dia menghadapi pertanyaan Jiang Han, Jiang Hengyuan pertama-tama tersenyum ringan, lalu menindaklanjutinya dan berkata, "Mungkin aku tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat tubuh ilahi itu. Karena bagaimanapun, aku belum melihatnya secara pribadi. Tapi segala macam catatan tentang tubuh ilahi, itu hanya ada dalam catatan. Namun pada tahun itu, ketika tubuh ilahi baru saja turun, dan ketika kami bersiap untuk menuju ke Provinsi Azure, leluhur mengatakan hukuman kepadaku. Tubuh ilahi harus ditemukan, terlepas dari berapapun biayanya. Jika tubuh ilahi tidak dapat digunakan oleh dinasti aku, maka apa yang kita hadapi di masa depan, itu akan sangat mungkin menjadi bencana pemusnahan klan kita, balas Jiang Hengyuan. Apakah mereka berani? Tidak masalah apakah orang itu memiliki tubuh ilahi atau tidak, selama mereka lahir di benua 9 provinsi, mereka adalah orang-orang dari dinasti Jiang aku. Apakah mereka berani atau tidak untuk melakukan pengkhianatan dan kejahatan besar, itu sambil menyinggung atasan di posisi yang lebih rendah. Orang itu pasti hanya ingin mati, balas Jiang Han sambil memiliki wajah yang tidak menerima. Oh, mereka yang memiliki tubuh ilahi, itu dapat mengudara seperti seorang raja. Mereka bahkan sama sekali tidak mau berada di bawah orang lain. Jika mereka menerima kebaikan ketika mereka masih muda, bahkan jika orang itu tidak dapat digunakan oleh dinasti, mereka masih akan berterima kasih di hati mereka. Namun, jika dinasti aku tidak bisa memberikan kebaikan kepada mereka, dan lebih tepatnya menyebabkan kebencian, serta dendam tumbuh dalam hati mereka karena dunia yang tidak adil, mereka pasti akan memiliki pemikiran untuk menenangkan dunia yang kacau ini, dan pastinya akan menguasai dunia. Jika mereka ingin memerintah benua 9 provinsi, kekaisaran klan Jiang jelas-jelas akan menjadi hambatan terbesar orang itu. Jika kamu adalah orang dengan tubuh ilahi, akankah kamu menyingkirkan hambatan itu? Jiang Hengyuan tersenyum dan bertanya, apakah tubuh ilahi ini sangat meresahkan? Mengapa kita tidak membunuhnya sebelum dia berkembang? Balas Jiang Han. Dalam tatapan Jiang Han, niat membunuh segera melonjak. Ini memang meresahkan, karena pada awalnya, leluhur juga telah memikirkannya dengan cermat. Jika tubuh ilahi ditemukan, haruskah ia dibunuh, atau haruskah ia dikembangkan? Namun pada akhirnya, ia memilih untuk dikembangkan. Karena jika seorang jenius luar biasa muncul di depan kamu, siapa yang tahan untuk merawat bibit yang begitu bagus? Balas Jiang Hengyuan. Jiang Hengyuan dengan acuh tak acuh tersenyum, lalu menepuk bahu Jiang Han dan berkata, dan juga, jangan pernah meragukan kekuatan tubuh ilahi.
Jika kamu benar-benar merasa bahwa tubuh ilahi lebih rendah daripada darah tingkat kaisar kami, mengapa kamu tidak mengingat cahaya ilahi 9 warna pada tahun itu? Izinkan aku untuk bertanya, di dalam klan kekaisaran, siapa yang memiliki kekuatan itu? Tanya Jiang Han, tanya Jiang Hengyuan. Ini, setelah mendengar kata-kata Jiang Hengyuan, bahkan wajah Jiang Han berubah. Matanya yang awalnya tampak ganas, kini mulai berkedip dengan gelisah. Itu karena, dia tidak akan pernah melupakan pemandangan yang mengejutkan surga pada malam itu. Aura kehancuran yang dipancarkan oleh 9 cahaya ilahi berwarna, itu telah menelan seluruh benua. Aura itu bahkan jika dia memikirkannya lagi saat ini, dia masih akan merasa takut. Saat itu, bahkan dia yang memiliki prestasi dalam kultivasi bela diri saja khawatir, apakah benua itu akan dihancurkan oleh 9 cahaya ilahi berwarna seperti itu atau tidak. Jadi kemudian, sesuai instruksi Jiang Hengyuan, Jiang Han memindahkan pasukan dinasti klan Jiang ke kota kura-kura hitam, dan ia secara pribadi menjaga pintu masuk ke makam kaisar. Adapun Qi Fengyang, ia kembali ke rumah Pangeran Qilin, dan menjadi penguasa rumah Pangeran Qilin. Berita itu tidak diragukan lagi membuat gempar. Pengkhianat yang hampir dipenggal di istana pangeran baru-baru ini, kini menjadi penguasa rumah dengan sekejap. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. Tetapi selama mereka mengingat orang-orang yang mendukung di belakang Qi Fengyang adalah dinasti Jiang, goncangan yang mereka rubah menjadi tidak seterkejut sebelumnya. Justru sebaliknya, mereka merasa bahwa Lin Moli terlalu menyedihkan. Menyedihkan ketika dia menyinggung seseorang, bahwa dia seharusnya tidak menyinggungnya. Tidak hanya dia kehilangan posisinya sebagai tuan rumah, bahkan kehidupan kecilnya tidak bisa dijaga, dan seluruh kepalanya hancur dan meledak. Di saat transformasi besar yang terjadi di Provinsi Azure, setelah perjalanan beberapa hari, Chu Feng melewati Provinsi Spirit dan memasuki tanah Provinsi Qin. Meskipun benua itu dibagi menjadi 9 provinsi, wilayah tanah 9 provinsi semuanya berbeda. Tanpa ragu, Provinsi Azure adalah yang terkecil di dalam 9 provinsi. Provinsi jiwa sangat besar, tetapi telah dikatakan juga bahwa, Provinsi Qin adalah provinsi dengan wilayah tanah terluas di 9 provinsi. Karena ia tergesa-gesa dalam perjalanannya saat ini, ia tidak menyiapkan cukup makanan. Jadi setelah perjalanan beberapa hari, perut Chu Feng sudah keroncongan karena kelaparan, dan sangat sulit baginya untuk melanjutkan. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengurangi kecepatan terbangnya. Dia ingin mencari tempat di bawah yang bisa mengisi perutnya, dan ketika dia ada di sana, dia juga ingin menanyakan tentang arah ke Gunung Seribu Monster. Hahaha, akhirnya, sebuah kota kecil telah ditemukan olehku. Sepertinya itu tidak benar. Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sana? Gumam Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.